Siang hari tetap bersemangat, kita gerak untuk melakukan percobaan nanti ya. Ketua kelas aktif biasa, yuk pimpin doa sebelum memulai pembelajaran di siang hari ini. Semoga ilmunya dapat terserap dengan baik. Silakan. Siap. Berdoa. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak hadir kelas 11. 2 orang, Bu. Siapa yang hadir? Ahmad. Oke, jadi pembelajaran hari ini, kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari apa, Nak? Besaran dan satuan. Besaran itu apa? Ingat, Fadil. Apa itu besaran? Yang ingat? Sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Untuk mengukur suatu besaran menggunakan apa? Menggunakan alat ukur. Oke, jadi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang alat ukur, khususnya alat ukur panjang, besaran panjang. Nah, kenapa sih perlu belajar alat ukur, perlu belajar pengukuran? Ada surat yang khusus untuk membahas soal ukuran, pengukuran. Ukuran itu kan harus pas, diperoleh dari hasil kita mengukur menggunakan alat ukur. Untuk yang muslim, contohnya di surat Al-Qamar, coba cek kalau saya salah ya, koreksi. Yang dari MTS, Eko. Nah, di surat Al-Qamar ayat 49 itu inna kulla syai'in khalqun kunahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Ciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Bahkan di Al-Quran pun ada membahas tentang ukuran. Ukuran diperoleh melalui satu alat ukur. Jadi hari ini kita akan membahas, kalian akan dihadapkan pada satu peristiwa di mana dia menggunakan alat ukur. Dalam peristiwa tersebut kemudian kalian akan mendiskusikan dan melakukan eksperimen atau praktikum untuk mengukur besaran-besaran panjang menggunakan beberapa alat ukur panjang ya. Tahu apa aja alat ukur panjang? Mikrometer, skrup, apa lagi? Penggaris, mistar, dengan garis apa bedanya? Sama. Ada penggaris, ada jangka sorong, ada mistar. Tahu nggak ini apa? Baru pertama lihat? Itu yang kemarin laser landscape Landscape. Steve, kalau orang PU? Ya, tahu. Dibuka LKS-nya, LKPD-nya, maaf, LKPD-nya tentang alat ukur panjang. Di sini ada, sudah dibuka? Ya. Di sini ada satu peristiwa, Pak Joni baru saja membeli rumah baru. Ya, kemudian karena dia pelupa, kayak Haikal, karena dia pelupa, dia bermaksud untuk menggandakan semua kunci rumahnya. Nah, dia datang ke tukang kunci. Kemudian karena dia penasaran gimana sih cara menggandakan kunci, cara bikin kunci gimana kok bisa pas, padahal ukurannya di situ sangat kecil-kecil kan? Ya, benar. Oh, ternyata di tukang kunci dia menggunakan salah satu alat ukur yang namanya apa nih digambar? Jangka sorong. Pertanyaannya, mengapa tukang kunci itu menggunakan jangka sorong? Apa bisa menggunakan mistar? Apa bisa menggunakan mikrometer, skrup? Apa bisa menggunakan rollmeter? Ya, silakan nanti didiskusikan. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama, mengapa tukang kunci menggunakan jangka sorong? Yang kedua, bisakah dalam pembuatan kunci menggunakan
alat ukur lain? Nanti silakan dijawab pertanyaan itu dengan cara berdiskusi dan menggali informasi terkait lembar kerja yang ada di pertemuan kedua ini. Ya, jadi di situ tujuannya yang pertama melakukan pengukuran menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Alatnya di situ ada penggaris, mikrometer skrup, jangka sorong. Bahannya ada pensil, pipa, ada pipa, ada uang koin, dan ada selembar kertas. Silakan dibaca langkah kerjanya. Sebelumnya silakan langsung menghadap ke kelompoknya masing-masing, langsung nggak usah ada di depan, berarti langsung berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Sudah, kita review kembali. Kemarin saya di pertemuan sebelumnya meminta kalian untuk mempelajari cara kerja alat ukur panjang. Kembali apa yang sudah kalian pelajari di rumah. Sudah tahu apa fungsi jangka sorong untuk mengukur? Bisa mengukur apa aja jangka sorong? Kedalaman, Riri, ada apa? Diameter, diameter luar, apalagi Rani? Diameter dalam. Oke. Untuk mengetahui cara menggunakan jangka sorong, kita cek kembali kemampuan kalian. Kita lihat caranya. Nah, perhatikan animasinya ya. Jadi nanti ketika pakai semuanya harus, meskipun bekerjanya berkelompok, semuanya harus bisa. Oke. Jadi ini kita putar skrupnya, kita buka rahangnya, masukkan alat yang akan diukur. Kalau mau mengukur diameter luar pakai rahang yang bawah. Kalau mau mengukur diameter dalam pakai rahang yang atas. Ini bentukan aslinya. Oke. Kemudian ditutup, diputar skrupnya sampai rapat, baru nanti dibaca hasil pengukurannya. Kita coba. Tahukah kamu cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong? Ya, jadi bacalah angka pada skala utama. Ini skala utama ya. Skala utama yang bawah adalah skala nonius. Skala utama yang dibaca adalah yang tepat sebelum angka 0 pada skala nonius ya. Kemudian bacalah angka pada skala nonius yang tepat berimpit dengan garis angka pada skala utama. Jadi setelah ketahuan sebentar. Ini adalah hasil membaca dari skala utama ditambah dengan hasil dari skala SU skala utama ya. Biar cepat ya. SN skala nonius biar gede. Yang sudah dikalikan dengan ketelitian atau nilai satuan terkecilnya. Nah, tapi satuannya harus sama. Ini berlaku untuk jangka sorong dan mikrometer skrup. Tapi untuk jangka sorong berapa? 0,01 cm. Kalau mikrometer skrup 0,01 milimeter. Beda satu. Nah, mikrometer skrup hampir sama dengan jangka sorong tadi. Dia juga ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Jadi ini alatnya. Kemudian yang ada di tabungnya ini adalah skala utama. Yang bisa diputar ini adalah skala nonius. Kita baca berapa maksimal mikrometer skrup dapat mengukur benda dengan ketebalan berapa? Berapa? 2,5 mm cm.
1,17. Nah, begitu ya. Jangan itunya jangan enggak dibeliin dari sini. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas kelompok kami. Pertama, orientasi masalah, yaitu nomor 1, mengapa tukang kunci menggunakan jangka sorong. Karena mikrometaskrup itu tingkat ketelitiannya sampai 0,01 meter. Oh iya, Pak. Karena jangka sorong merupakan alat paling akurat dengan ketelitian mencapai 0,01 cm dan dapat mengukur hingga 15 cm. Pertanyaan kedua adalah, bisakah dalam pembuatan kunci menggunakan alat ukur lain? Bisa seperti menggunakan penggaris, hanya saja ketelitiannya kurang akurat. Pembuatan kunci dapat menggunakan alat ukur lainnya yang lebih teliti seperti mikrometerskrup. Berikut adalah data hasil pengukuran. Oke, yang lain ada yang beda? Ada yang beda kelompok lain? Jadi yang paling teliti adalah? Oke, lanjut. Oke, baik, kalau begitu ya, yang lain sudah sama semua. Beri aplaus untuk kelompok. Bisa kembali. Sudah halo, perhatikan semuanya dulu, HP-nya masuk. Ya, HP masuk. Tadi sudah melakukan percobaan dan presentasi, ternyata ada kelompok yang menggunakan untuk mengukur panjang pensil menggunakan penggaris, ada yang menggunakan jangka sorong. Kalau penggaris dia hanya 2 angka ya di sini. Kalau jangka sorong bisa 4 angka nih, hasil pengukurannya 10,6. Kira-kira kalau dari hasil pengukuran ini lebih teliti mana antara penggaris dan jangka sorong? Lebih teliti jangka. Yuk, sebelum akhiri kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kalian tadi sudah melakukan pengukuran besaran apa? Panjang. Menggunakan alat ukur apa saja? Jangka sorong, penggaris, mikrometer. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, sebelum diakhiri seperti biasa kita refleksi diri. Apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Apa yang sudah kalian kuasai? Apa yang belum bisa kalian lakukan? Apa yang belum bisa kalian mengerti? Kalau sudah refleksi diri, untuk pertemuan selanjutnya silakan mulai dipelajari alat ukur massa sekarang. Kalau tadi kan alat ukur panjang. Silakan. Kalau sudah, Steve ketua kelas, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin, Nak. berdoa. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.